kita gitu kan. Dan D per D-nya berapa sehingga kita bisa menghitung pergerakan dari moda ini. Kira-kira begitu. Nah, saya kira ini pengantar dari saya dan mungkin izin pada Pak Karok saya sedikit saja menyampaikan hasil catatan dari bergerak moda kita itu dari pelabuhan dan titik kumpulnya ada di pelabuhan dan di terminal Pemenang. Nanti akan ada titik singgah bergabung dengan hub di Aruna Hotel di Jalan Raya Mediting, melalui Jalan Raya Mediting ke Bundoe ex Bandara Selaparang. Kemarin ada catatan kita ini untuk Pak Dirlantas dan juga teman-teman di kepolisian meminta akan ada satu pos pantau di Kebundoe. Karena pada jam sibuk sampai pukul 11 saja kita lewat kemarin bersama Pak Karok, Kebundoe ini masih crowded. Hidupnya mengambil setengah dari bawah jalan misalnya. Nah, kemudian setelah itu akan menuju ke ex Bandara Selaparang. Di ex Bandara Selaparang kita berusaha dengan Pak Karok, Pak Dalanal akan memastikan bersama Jiandra untuk bukan hanya Jiandra sama ITDC malah. Akan ada penukaran tiket dari operator tiket. Kita siapkan di tempat loket di ex Bandara Selaparang untuk memudahkan pergerakan apakah dia ke PT dan PB dan tidak ada penyekatan di area bandara untuk menuju ke PT dan PB. Nah ini nanti gimana teknisnya tolong dari Gus Kesehatan bisa merespon. Kemudian yang berikutnya dari unit yang kita tempatkan di Bangsal ada 54 ini, 15 seat dan ini masih kita lakukan penyesuaian terkait dengan pemetaan kebutuhan. Ada pergerakan malam. Kemudian berikutnya speedboat ada 4 kapal, kapasitas 40. Ini pemetaan kita nanti mungkin didetailkan dari teman-teman di pos pantau kita di sana. Kemudian untuk tambahan disiapkan speedboat bagi penonton yang kembali ke bus. Kita tidak tempatkan di Teluk Nare karena kita tidak ingin Teluk Nare itu catatan dari Pol Airut kemarin dan teman-teman dari Sabandar pelabuhannya dan pelabuhan belum siap, itu catatannya Pak. Jadi tidak kita gunakan dan tidak kita tempatkan armada shuttle di situ. Biar nggak ada komplain Pak PR ya. Tidak ada shuttle di Teluk Nare karena Teluk Nare ini bukan pelabuhan resmi dengan catatan dari Sabandar dan dari Lombok Timur menuju ke Mandalika. Jadi, posisi Kayangan seperti ini. Ini ada area parkir yang kita siapkan dan di sini ada area parkir untuk KSK dan ASUM yang ada di sini. Kemudian pergerakan keluar, pergerakan masuk, parkir untuk penyeberangan ada di sini, tapi parkir untuk stay. Ketika kita ganti dia dengan moda shuttle, maka dia akan di sini, Pak. Moda transportasi akan bergerak dari bandara pada Hamid itu bisa jadi dia ke arah Kota Mataram dan arah Mandalika. Tapi kita siapkan pergerakan itu sebelum pada tanggal 18, 19 itu ada juga yang ke Mataram, tetapi tidak langsung ke hotel yang kayak hari ya. Kami siapkan shuttle bus dari Gizam itu tidak bisa langsung ke pintu hotel, tetapi kita akan dorong ke ex Bandara Selaparang. Di situ akan bermain ASK dan ASUM untuk ke hotel-hotel. Menurut saya pada saat event itu kalau bisa semuanya sama. Pada saat event, jadi dibatasi nanti dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, semua tes rapid antigen adalah segini. Oke. Jadi supaya tidak menimbulkan permasalahan seperti yang waktu kita WSBJ kemarin. Kemudian berikutnya adalah, nah ini kalau tadi saya lihat dari penjelasannya, berarti hampir semua titik pergerakan itu akan melewati embarkasi haji. Tidak masuk dong. Tidak masuk. Tidak masuk. Melewati Kalau yang embarkasi dari haji untuk Bandara dilakukan. Selaparang nggak masuk. Oke. Hanya beberapa berarti ya? Iya. Satu. Kota Mataram kekuatan ASUM dan ASK itu di angka 500,
plus taksi diperkirakan di angka 300, Grab, Gojek dan online. Yang konvensional berapa taksi? Yang taksi 300 karena ada Bluebird ditambah saya. Yang kedua Grab, Gojek sepakat kemarin dua online ini adalah 150 sehingga berjumlah 300. Berarti hampir 1070 lebih. Nah, selanjutnya terkait dengan ramcek untuk Kota Mataram, mereka sepakat karena sebelumnya mereka sudah ramcek, selalu beralasan. Nah, kami tidak punya kewenangan organda mendesak apa dan segala macam untuk memaksa mereka ramcek. Tapi begitu kita turun lapangan, mereka beralasan bahwa kita sudah pernah ramcek. Oke, 70 pasti ya, 79. Nah, selanjutnya di Senggigi sama alasannya dengan teman-teman. Mau arah kemana? Sementara bis-bis yang dari Bangsal ya semua disenterapkan di Hotel Aruna ya, di Hotel Aruna. Nah, inilah menjadi kebingungan teman-teman. Sementara teman-teman Senggigi yang kita coba komunikasi sampai dengan hari ini selalu hotel mengatakan full booking. Tetapi sebenarnya full booking ini kita belum ada tamunya. Ya kita nggak mau nanti menghayal seperti ramalan cuaca. Ya kita mengharapkan turun hujan tapi hujan nggak turun mendung. Itu yang kita harapkan dan itu hari teman-teman seperti itu hari ini kami berharap Pak Kadis dan teman-teman dan Pak Iwasum untuk bisa memberikan solusi. Selanjutnya begitu juga di Lembar dan Gilimas. Di Gilimas sisa dari Senggigi itu berarti barangkali yang belum sepenuhnya full booking itu adalah di Baik. Ya, untuk yang di 3 Gili tadi datanya berapa Pak? Hotel sudah terisi. Yang dari Bangsal Pak, dari Gili Trawan. Iya, tadi yang untuk periode Februari itu baru terisi sekitar Pak, Februari. Kalau Maret belum kami data informasi. Kemudian di sana ada berapa jenis hotel Pak? Baik, Yus. Ini nanti itu berapa yang ada? pada Yus. Membeli tiket only ini kami tidak bisa mengukur hotelnya di mana. Tetapi yang 50% dari pembeli tiket ini adalah 2.000 pembeli ini dia mengambil paket dengan kami. Mengambil paket ini kami terbagi dengan hotel-hotel yang ada di Lombok. Gambaran keterisian hotel apa enggak? Gambaran keterisian hotel Pak. Di Mandalika kami bagi 3 wilayah, Mandalika, Mataram dan Lombok Barat. Di Mandalika ini Pak, yang masih tersedia hanya homestay. Mandalika hanya masih tersedia homestay. Per hari ini kami mengupdate ada sekitar 17 kamar yang masih ada available. Hotel selesai. Homestay masih available 17 kamar per pagi ini kami update. Lalu di wilayah Mataram ada beberapa homestay juga yang ada. Kalau hotel di mana Kota Mataram? Hotel sudah full Pak. Kami terus mengejar hotel untuk dari kamar, tetap tidak dapat kami. Di wilayah Lombok Barat, ulangi di wilayah Lembar dan Gilimas. Persentase sudah jelas, 60% di Gilimas, 40% di Lembar. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk ASK, data yang kami punya, jadi setiap rapat kami tulis 127. Hari ini disampaikan 271. Nah, untuk ASK, informasi yang kami dapat langsung dari Kapolsek KP3 menyampaikan ASK di situ yang konvensional, bukan yang online. Itu cuma satu. Jadi Gilimas itu ada di Pelabuhan Lembar. Saya tidak bias Pak. Itu catat. Jadi kalau nanti dikoreksi dulu, kalau Pelabuhan Lembar itu satu, Gilimas bagian daripada Pelabuhan Lembar. Itu bicara dulu. Kemudian untuk pos pantau, bahwa di Pelabuhan Lembar ini ada 3 pintu Pak, yang masing-masing mempunyai rute reguler. Satu adalah di Pelabuhan Laut, Terminal Kedaru, dan Pelabuhan Nusantara dengan rute Surabaya, Lembar,
dengan 4 kapal. 1 PLN, 1 DLU, 1 DLN, 2 DLN. Itu reguler Surabaya Lembar. Nah, kemudian di penyeberangan itu juga reguler Padang Bayi Lembar, Ketapang Lembar. Nah, terminal Gilimas juga ada reguler Tanjung Wangi, Gilimas melalui Lembar melalui Gilimas. Ada 3 kapal. Nah, rutinitas yang kalian lihat itu tentunya ini perlu ada kesamaan dulu dengan pos pantaunya. Adapun yang di Gilimas terhadap KM Sinabung, Teluk, Dharma Kencana itulah tambahan terkait dengan MotoGP. Jadi Sinabung dan Teluk ini adalah hotel terapung tambahan, kemudian Dharma Kencana juga tambahan yang kapalnya besar tentunya sandar di Gilimas. Nah, ini perlu aja di. Nah, kemudian pos pantau nanti di Lembar itu ada 2 Pak, penyeberangan dan di dermaga Nusantara Kedaru. Nah, ini perlu diperhatikan juga di Kedaru karena ada lintasan Surabaya Lembar. Ini akan dengan MotoGP ini mungkin akan meningkatkan jumlah penumpangnya, baik itu penumpang maupun kendaraan. Nanti Pak JK, Pak Ganda, Pak JK. Nah, tadi saya mendengar berapa jumlah ASKS ini. Saya minta ASKS yang sudah terdata ini semuanya berstiker. Nanti supaya bisa membedakan mana yang yang tidak terdaftar ataupun gelap dan mana yang terdaftar. Otomatis yang terdaftar ini sudah diberikan aturan perhubungan batas-batas tarif. Batas tarif. Memang kalau yang saya hormati, saya akan menanggapi secara umum saja. Dan tadi sudah dibahas secara teknis dan lain sebagainya. Intinya begini, bahwa kita harus sepakat dulu bahwa ini adalah perhelatan besar yang menyangkut nama baik bangsa Indonesia. Jadi bukan kita berpikir parsial, siapa yang akan dapat untung, siapa yang akan dapat capek, siapa yang paling berwenang, bukan. Tapi kita harus sepakat dulu bahwa ini adalah kerja kolaborasi. Tidak ada yang berhasil tanpa kolaborasi semua pihak. Itu intinya seperti itu. Ya, kita alhamdulillah dapat belajar dari Italia, saya dan Pak Wasda ini dengan Pak Joni. Intinya sama. Mereka sampaikan semua itu kolaborasi antara keamanan, yang dan sebagainya. Nah, kita rapat di sini saja masih banyak riset-riset yang dipilih, ya kan? Melihat sampai sejauh mana kesiapan dalam rangka itu, termasuk yang lain, polres-polres yang lain. Saya juga sangat berharap termasuk juga nanti Kayangan, Lombok Timur. Ini kemarin baru rapat koordinasi, ini yang saya agak kecewa sebenarnya. Nah, untuk Kayangan, saya minta agar supaya segera dilaksanakan untuk kemudian lakukan simulasi sebelum kita melaksanakan simulasi secara besar-besaran, karena ini juga nantinya direncanakan Pak Hadi akan melihat, menyaksikan secara langsung kegiatan itu. Di samping itu juga saya minta supaya diperhatikan masalah kontingensi. Kontingensi ini terkait dengan misalkan ada, ya kita berdua tidak terjadi sesuatu, tetapi kita punya potensi itu, baik itu alam, ya, gempa bumi, nanti banjir, hujan misalkan, ini harus diantisipasi untuk kontingensi. Termasuk juga aksi terorisme. Ini juga masalah. Karena kita punya potensi itu. Karena apa? Gaungnya mungkin meledak kecil, tapi gaungnya di dunia. Ini juga menjadi target dari kami untuk mengantisipasi itu. Dari Mabes Polri juga sudah turun untuk melaksanakan penyusupan. Ini sudah dari minggu kemarin tim-tim sudah banyak. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga situasi NTB ini tetap kondusif. Kemudian juga saya sangat berharap untuk masalah di pos-pos di hulu. Pos-pos di hulu berarti itu berada di pelabuhan maupun bandara. Ini harus ada pos terpadu. Pos terpadu itulah yang mengambil keputusan nanti permasalahan yang ada di lokasi masing-masing.
termasuk yang berada di tempat penukaran yang direncanakan di Bandara Selaparang. Mari kita saling mengisi, sampaikan apa yang menjadi persoalan, dan saya terima kasih atas apa yang sudah kita diskusikan bersama ini. Ada unek-unek yang mungkin belum keluar, nanti kita akan coba untuk melakukan penetrasi terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi di lapangan. Dan karenanya saya sangat berharap mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan pengaman MotoGP ini. Saya kira itu, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.